teman-teman, selamat datang kembali di episode terbaru Brunch with Dave. Nah, hari ini sangat istimewa karena seperti yang teman-teman lihat ya, saya keluar dari rumah. Oh my God, I'm so happy and excited. Tapi perlu saya ingatkan bahwa acara Brunch with Dave kali ini yang kita hadirkan di Table 8 Hotel Mulia Senayan, Jakarta memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga sudah melampaui serangkaian tes kesehatan sebelum sampai di sini. Plus ini saking patuhnya ya, sama mau ngasih lihat ya. Face shieldnya masih nempel, face shieldnya aku buka ya. Kita juga pakai masker. Nah, karena tamu saya sangat istimewa hari ini. Enzi Storia. Hai Kanda, kita gitu ya sekarang ya. Berjarak sedih tapi berjarak. tetap hangat. Yes. Boleh kita buka ya maskernya ya. Teman-teman sekalian ya. There we go. Bisa ya makan pakai masker? Iya ya. Rasanya Oke, kita simpan ya masker dan face shieldnya. Oke. Nah, brunch rasanya pas banget kalau kita mengundang NC hadir di Table 8. Thank you Hotel banget. Mulia Senayan, Jakarta. Karena menu brunch mereka itu hebat banget, tahu nggak sih NC? Iya. Special for you. Bisa lihat tuh ada dimsum, Yes. ada Peking duck, kemudian ada udang mayones wasabi. Ini juga nih. Yes. Sama kita buka kita bersulang dulu tapi di akrilik aja. Sedih ya. Sedih ya? Sedih ya kapan ya ini berakhir ya? Cheers. Delicious. Karena sebetulnya kalau teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave, Anda juga pengen deh kayaknya keluar rumah dan juga brunch, Sunday brunch, bisa loh dilakukan di sini. Seperti kita ketahui ya, Table 8 itu adalah restoran dengan terkenal dengan hidangan-hidangan bernuansa Kanton dan juga Sichuan. Ya. Makan-makan Chinese food gitu ya Kak? Iya Ya? bener. Biasanya aku tuh makan di sini tuh dinner. Baru kali ini aku nyobain brunch dan Masa? seru. Aduh dimsumnya tuh to die for loh. Enak banget ya? Enak banget. Sambil dong. Kan judulnya brunch, jadi ya harus sambil makan ya. Tuh. So ini adalah kali pertama sebetulnya saya itu kenal dan bertemu dengan NZ. Let's just make it clear. Kamu tuh umurnya berapa sih tahun ini? Kamu mau tebak umur aku nggak sebelum ini? Kamu pasti belum nyampe 30 kan lo? Ya belum, tapi tipis-tipis nih Kak Dev, bentar lagi 30. Halah. Kenapa sih malu-malu mau nyampe di 30 tipis-tipis? Enggak Emang sih. apa sih goal dalam hidup yang belum tercapai sebelum nyampe 30? Ada nggak, Ens? Apa ya Kak ya? Sebenarnya ada sih, tapi cheesy banget kali ya. Cuman sebelum umur 30 aku punya planning, aku bisa punya rumah di Bali sebenarnya. Karena aku punya goals di umur 35, aku bisa tinggal for good di Bali. Itu ya pengennya ya, nggak tahu. Maksudnya kita akan ngeliat keadaan juga. Dan sebenarnya aku tuh pengen kayak sebelum umur 30 aku tuh udah bisa punya relationship yang mature enough gitu. Kalau udah nikah atau enggak, at least aku udah tahu pasangan aku tuh ya udah she's the one gitu, she's the one gitu sih. Cuman sekarang single and free and I'm happy. Sih, bener kan ya? Rata-rata yang belum nyampe 30 tuh pasti tuh punya dalam hidupnya ya. List things that I would like to achieve before I hit 30. Bener kan? Tuh NC juga memberikan pengakuan. Rumah di Bali sudah terwujud apa belum? Enjoy your dim sum. Aduh. Sebenarnya belum, tapi insya Allah mungkin tahun ini aku udah ada plan untuk pas sehat untuk beli tanah dulu sih Kak. Kayaknya aku mau ngebangun. Aku prefer untuk ngebangun daripada aku beli yang udah jadi gitu sih. Itu buat jadi motivasi aku juga untuk kerja dan jadi semakin semangat gitu loh kerjanya gitu kan. Karena ngebangun kan prosesnya pelan-pelan, terus detail, terus habis itu kita juga menghabiskan uangnya juga nggak sedikit pastinya kayak gitu. Jadi yang emang aku tuh harus ada pacuannya gitu loh, kayak harus ada motivasinya kalau misalnya ngelakuin sesuatu gitu. Kenapa pilih Bali, Ens? Apakah kamu originally keluarga datang dari Bali? No, mamaku Aceh, papaku Polandia. Oh, Mama Aceh, Mama Papa Aceh. Polandia. Lucu nggak tuh? Kayak beda banget kan tuh. Makanya, nama kamu tuh unik banget loh. Enzi Storia. Iya, Enzi Storia Leo Farisa. Storianya dari story gitu. Iya, mamaku tuh kayak apa
pengen deh anak gue kayak banyak story-nya. Tercapai itu cita-cita. Oh, nama adalah sebuah doa. Iya. Tapi now that you mention it, bilang kalau kamu ada darah Acehnya, gue tuh langsung fixated on her eyes ya. Matanya tuh, ya, kayaknya gue membayangkan lu nari tari saman tuh masuk nggak? Hah? Aku dulu ketua Saman. Oh, Gitu. really? Iya kak. Aku SMA nari Saman ngakak banget. Jadi kayak seru-seru. God. Tapi aku jadi bisa bahasa Aceh karena lagu-lagu tari Saman. Oh gitu, ajarin aku dong satu kalimat aja bahasa Aceh. Apa ya? Hai, selamat makan siang gitu. Mohon maaf kak, kan aku bisa bahasa Aceh tuh lagu Saman. Aku cuma tahu Pungabah gitu Oh. doang yang aku tahu. Itu artinya apa ya guys? Tolongin aku, kalau aku salah ampun ya mbak gitu. Dimaafkan. Aceh gede di Jakarta. Aceh gede di Jakarta. Iya, Aceh gede ya. di Jakarta gitu loh. Jadi kenapa aku milih Bali? Balik lagi karena aku suka aja kak suasana di sana. Maksudnya aku tuh bukan tipe yang kalau aku jalan-jalan pun aku tuh bukan yang suka di city. Aku tuh sukanya tuh yang lebih kayak ngeliatin landscape yang alam yang kayak gitu-gitu. Dan aku tuh menikmati banget momen-momen ketika aku tuh di pantai. Aku ngabisin waktu baca buku di pinggir pantai yang kayak gitu-gitu. Terus aku suka aja sama culture-nya mereka, sama orang-orang di sana kayak gitu. Terus lebih slow, lebih tenang, lebih chill gitu. Jadi pengen banget sih tinggal di Bali gitu. Ya, aku punya banyak teman yang pandemi ini yang punya cita-cita untuk tinggal di Bali, terus akhirnya saat pandemi ini mereka akhirnya memutuskan dan memberanikan diri let go of their property in Jakarta dan akhirnya tinggal di Bali. Itu menyenangkan sekali sih. Oke. Sekarang Enzi, kan aku lihat ya, Enzi itu profesinya banyak sekali nih teman-teman. Enzi is an actress. Selain kesibukannya sebagai seorang content creator, influencer, sebetulnya kamu tuh mulainya dari mana sih? Gimana cerita kehadiran Enzi Storia di dunia entertainment Indonesia ini? Oke, jadi tuh berawal kayaknya banyak banget sih kayak yang anak-anak seumuran aku, kayak generasi aku nih. Berawal tuh dari casting-casting iklan, dari ditawarin kayak zaman dulu tuh waktu aku SMA tuh 2007 sampai 2008 2010 kan. Nah 2009-an aku tuh gitu. gak konsen loh mau ngobrol sama Enzi tiap kali minum ini my popsicle stick. Maaf ya. Jujur dari itu dituang aku juga udah kepikiran gimana ya tuh Minumnya nanti gimana kayak ya? sep-sep gitu. Oke, udah batal. Sabrina ketawain aku. Oke, continue to your story. Coba Kak Dev gemes deh. Sorry Kak, aku emang gampang banget aja ketawa gitu. Iya. Terus ya udah jadi akhirnya ditawarin kayak pertama kali itu aku ditawarin FTV, akhirnya aku sempat FTV dulu zaman-zaman FTV di Bali, DXX gitu-gitu screenplay. Terus akhirnya aku nyoba-nyoba tapi pada saat aku ngejalaninnya di saat SMA aku tidak nyaman karena kayak aku tuh agak-agak punya obses kayak aku tuh harus jadi dokter anak dan aku Dokter anak? Iya, Oh pengen my banget God. jadi dokter gitu. Terus kayak aku harus masuk UI, pokoknya gue cuma mau UI gitu aja kayak pengen aja gitu Kak. Terus habis itu jadi aku kayaknya nggak bisa deh sambil syuting kayak gini, kayak aku nggak nyaman dan aku tidak kepikiran nggak mau jadi artis ngapain, aku cuma gitu doang. Itu bukan passion aku gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba 2010 aku ujian segala macam, tiba-tiba aku tidak mendapatkan keberuntungan dengan segala pendramaan pada saat itu aku ternyata tidak diterima di UI. Terus aku masih kekeh mau nyoba lagi tahun depannya dan pada saat itu datanglah tawaran-tawaran iklan. Sorry, 2010 itu kalau aku kan 95 ya ujiannya ya. Namanya masih UMPTN nih gitu ya, fact check aja nih. 2010 zamannya DNZ ini apa namanya ya? Masih UMPTN. Oh masih, oh thank God ya. I feel alive. Oke, carry on. Iya udah gitu, jadi tiba-tiba aku masih kekeh untuk kayak oke, gue akan nganggur dulu setahun belajar lagi, terus habis itu aku akan nyoba lagi tahun depannya 2011 untuk masuk ke UI lagi gitu, jurusannya dokter dan teknik kimia pada saat itu. Terus habis itu, nah proses selama aku nganggur ini dapatlah tawaran-tawaran lain kayak iklan apa segala macam. Terus aku mikir sambil aku nganggur kenapa enggak ya untuk ngambil uang tambahan gitu. Dan ternyata pas aku lagi mengerjakan proses syuting itu dan akhirnya ada pengumuman terakhir nih di UI, pengumuman terakhir SIMAK gitu loh waktu itu, pengumuman terakhir dan ternyata aku tidak diterima juga dan itu aku lagi proses syuting iklan gitu. Salah satu provider. Terus aku kok happy ya Kak, aku tuh syuting dari pagi dari jam 5 sampai jam 2 malam
kok aku nggak ngerasain capek ya, kayak mengerjakan syuting tersebut maksudmu? iya, kok aku happy sambil dong, banget ya, iya, kok aku happy banget ya gitu. Terus kok nggak ada tuh kepikiran, kayak pokoknya nggak capek sama sekali, enjoy banget sampai akhirnya aku mikir apa ini ya yang namanya lo passion sama sesuatu, sama kerjaan itu gitu. Ketika lo ngerjain sesuatu tapi lo happy, terus ya dan tidak merasa capek, maksudnya karena seneng ngelakuinnya tuh happy gitu. Dan aku nggak pernah merasakan itu sebelumnya, tapi aku masih ya udah jalanin aja sampai akhirnya aku kerjain lagi, ada iklan lagi, terus hasilnya tayang aku happy. Ngelihat ada orang-orang yang kayak ngomong, Enzi kayak gue ngeliat lo deh, kayak gini-gini, bagus nih hasilnya, gini-gini, aku happy. Dan emang dari dulu aku suka nari, suka nari, suka baca puisi, misalkan kayak gitu-gitu, maksudnya kayak ikut drama di sekolah. Jadi aku bener-bener mikirin lagi kayak aku pengen jadi dokter tuh atau jadi seorang kerja di dunia perminyakan segala macam tuh mungkin impian semua orang, dan kayak aku mau membayangkan aku bakal jadi kayak gitu, kayak oke deh, keren deh. Tapi sebenarnya balik lagi pekerjaan apapun kalau kita seneng dan kita bisa ekspor, kayak aku pikir aku juga akan bisa sukses di sini gitu. Ya udah akhirnya aku terusin sampai akhirnya titik balik aku di 2014 ketemu sama manajer aku yang sekarang. Aku tuh cuman kayak iklan, sinetron, film waktu itu kan. Sampai akhirnya ketemu manajer aku bilang, Enzi kayaknya kamu punya kemampuan untuk masuk di dunia host, dia bilang kayak gitu. Terus kamu suka ketemu orang baru, kamu bisa ngulik orang, maksudnya kayak bisa ngobrol terus nanya-nanya tuh orang enjoy gitu ngobrol sama kamu. Akhirnya iya ya kayak dia ngebuka mata aku untuk coba hal baru, explore hal baru. Karena aku udah pada saat itu posisi nyaman aja Kak, aku tuh nggak pengen terkenal, maksudnya nggak pengen yang orang tuh tahu gue semuanya, karena aku masih pengen menikmati momen-momen kayak punya privacy, kayak gitu-gitu loh. Jadi aku yang penting ada duit aja, yang penting duit masuk, tapi aku nggak pengen yang ngebooster sampai aku terkenal kayak gimana gitu loh. Aku nggak pengen terkenal, cuman aku pengen kaya aja, sederhana. Sampai keselak. Gimana tuh caranya ya? Terus manajer aku bilang kayak, kamu kalau misalnya mau dapat pendapatan lebih ya kamu harus ngebooster karir kamu harus lebih banyak dikenal orang, nanti kerjaan akan masuk lebih banyak, dia bilang kayak gitu. Dan gimana caranya nambahin value di diri kamu, dia bilang gitu. Dengan apa? Dengan explore apa Kak? Jadi yuk coba kita masuk dunia host kayak gitu-gitu deh. Makanya sampai sekarang pun aku masih nge-explore diri aku banget sih Kak. Wow. Nggak kelihatan ya dari pribadi yang bubbly dan penuh canda tawa ini, ternyata kalau udah ngomongin hal yang serius tuh very insightful loh kamu tuh ternyata. Iya kayak. Aku akan memberikan kesempatan kamu mengunyah dagingmu itu. Makasih ya Kak ya. Kayak bisa nggak kayak udah cantik gitu loh. Kunyah dulu. Sambil saya mau bersulang sama yang menyaksikan Brunch with Dave di rumah ya. Ini penonton-penonton setianya di YouTube-nya Bazar. You guys are so amazing. Saya berharap agar setiap kali kita berjumpa, Anda selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia senantiasa, dan sama seperti Enzi, masuk tahun 2021, nunggu ya. Sudah mendapatkan bahwa hidup itu banyak mimpi-mimpi yang terwujud dan kejadian. Bener. Berarti waktu kamu memutuskan, oke, aku nyaman nih mengerjakan pengalaman-pengalaman aku di dunia entertainment, kamu sudah melupakan mimpi kamu menjadi dokter anak? Dan udah melupakan mimpi kamu terhadap BAI UI gitu? Yes. Okay. Prosesnya tapi panjang sih Kak Dev, maksudnya kayak di umur 17 tahun, 18 tahun aku harus bikin quick decision gitu loh, kayak oke, lo mau apa? Lo harus nunda kuliah dulu atau lo mau karir dulu? Dan saat itu juga maksudnya aku udah sering ngomongin ini, sebelumnya aku 2 tahun kebelakang gak pernah bahas ini sebenarnya, karena aku tidak mau dikasihani sama orang, karena aku baik-baik aja, tapi di 2010 itu aku lagi sakit banget, flare up banget autoimunnya. Oh gitu? Jadi aku ada rheumatoid arthritis, salah satu jenis autoimun. Kalau ngomongin gini tuh gue merinding lihat, karena aku gak bisa jalan Kak. Jadi kayak 2010 tuh aku pincang, aku sholat duduk, aku gak bisa megang pulpen, jadi kayak mungkin kan ujian itu kita bulet-buletin gitu ya, zaman dulu tuh kita bulet-buletin. Gila aku masih merinding sampai sekarang. Mungkin sedih deh. Maksudnya kayak maksudnya kayak kenapa aku nggak keterima? Mungkin kan itu kayak banyak faktornya kan. Mungkin karena emang aku sakit juga pada saat itu. Terus kayak kondisi tangan aku tidak bisa maksimal ngerjain soal-soalnya kayak gitu-gitulah. Sampai akhirnya aku mikirin kalau misalkan aku kerja sambil kuliah, fisik aku tuh nggak kuat. Sedangkan aku tuh nggak mau banget lagi ketinggalan teman-teman aku, masa aku nggak kuliah sih, gila gue udah belajar udah kayak 8 tahun di sekolah, ranking juga anyway, jadi kayak masa nggak kuliah itu berat banget gitu. Dan pas akhirnya mutusin untuk kerja, ya itu udah bener-bener
oke, gue kerja tapi gue harus sukses di sini, gue harus semaksimalnya mungkin gitu loh Kak. Gitu. Jadi kayak ya udah deh, aku coba aja, aku jalanin, dan akhirnya aku melupakan itu sejenak karena aku nggak multitasking juga. Aku takut otak aku tuh kayak too much gitu loh, kayak oke, nggak apa-apa kan sih nggak jadi dokter anak, lo mungkin bisa membantu anak-anak membuat yayasan, lo hire dokter untuk bantu anak-anak yang sakit, malah itu jauh lebih baik juga gitu loh. Banyak banget dokter-dokter di daerah yang nggak bisa berkembang misalkan, atau nggak di yang puskesmas kecil. Kalau misalkan aku bisa sukses di entertainment, aku bisa biayain mereka. Udah sesimpel itu aja. Maksudnya kayak ya udah aku mikirin yang apa ya Kak, helikopter view-nya gitu loh, kayak nggak bisa semuanya yang aku mau tuh tercapai, tapi bisa diusahakan lah gitu di jalur lain gitu. Hebat kamu di usia muda udah mampu bisa melihat everything from a big picture. Helicopter view itu. Apa yang bikin kamu sematang itu dalam melihat masa depanmu? Aku tuh lahir dari keluarga mungkin yang tidak seberuntung teman-temanku, yang aku pisah sama papaku dari aku umur 7 tahun, aku ditinggal sama papaku dari aku SMP kelas 1, papaku meninggal, terus mamaku sudah punya adik lagi, maksudnya punya anak lagi dari beda ayah sama aku. Jadi banyak aku ngelihat figur mamah tuh sebagai wanita yang kuat, yang tidak pernah mengeluh, dia berjuang buat aku, buat adik aku. Sampai akhirnya banyak pemikiran-pemikiran mama, kayak aku ngelihat dari keluarga-keluarga teman-teman aku juga, walaupun mereka keluarganya utuh, tapi mereka juga punya masalah sendiri kok di kehidupan keluarganya. Jadi aku udah kayak oke, mungkin dari situ kali Kak, yang jadi pendengar, aku tuh selalu jadi pendengar curhatan teman-teman aku dengerin mamahku, aku jadi sosok kakak dan harus jadi ibu juga pada saat itu. Akhirnya aku jadi ngegantiin posisi kepala keluarga di rumah. Itu yang membuat aku Zi nggak bisa mikirin egois, Zi lo harus mikirin tuh dari segala sisi. Kayak aku marah sama mama, kenapa sih mah nggak, uang tabungan mama nggak dibayarin buat kuliah aku aja misalkan gitu. Nggak bisa, aku punya adik 10 tahun di bawah aku, dia masih 7 tahun umurnya, dia masih ada SD, SMP, SMA gitu. Jadi kayak ya udah ngalah. Oh kenapa? Maksudnya cara ngalahnya gimana? Kan susah ya Kak, maksudnya kita kan kadang-kadang juga egois sama diri kita, kenapa sih kita apalagi gini masih muda gitu, ya, masih kitanya muda. sendiri. Cuman kalau kayak gitu aku akan stres sendiri, jadi aku mikirin, oh coba mikirin sisi mama yuk, coba mikirin sisi adek yuk, coba mikirin kayak gini, itu sih mungkin ya. Jadi aku kayak kalau ada masalah, aku selalu memikirkan dari sisi mereka tuh kayak gimana sih, kalau aku di posisi mereka seperti apa sih, itu yang akhirnya menciptakan aku bisa melihat helicopter view itu. Berarti sebetulnya pengalaman hidup ya yang yang memaksa Enzi untuk menjadi pribadi lebih dewasa dibandingin umurnya yang mengkarbit Enzi. Oke, karena ngobrolnya semakin intens, sementara makanan juga aromanya memanggil-manggil. Coba aku berikan kesempatan kamu untuk mencicipi itu egg tartnya. Kamu pengen nggak cobain? Aku tuh antara packing atau egg tart, tapi karena kamu now that you mention it, aku juga egg tart ya. Aku anaknya nggak mau ketinggalan. Yaudah. Kayaknya enak gitu loh Kak. This looks delicious. How was it? Enak. My God. Satu juga topik yang aku pikir tuh selalu menarik, aku selalu tanyain sama bintang-bintang yang masih muda-muda ini, ya kan, menghasilkan uang yang cukup banyak di usia muda tuh kan tantangannya beda ya. How do you manage your money? Oke, aku cukup wise sih Kak, karena kayak aku juga mulai ini semuanya dari nol kan, jadi aku nggak mau nggak mau buang-buang uang hanya untuk sesaat gitu loh, maksudnya kayak aku bukan yang kayak gitu sebenarnya. Dan aku emang yang tadi makanya aku investasi dulu pas aku tuh udah bikin nge-create sosial media aku dari Instagram, ngatur feed aku tuh dari 2015-an. Dari orang-orang belum banyak influencer gitu-gitu loh. Jadi kayak emang aku sesimpel suka warnanya, suka foto gitu-gitu. Dulu aku kayak ya udah beli kamera apa segala macem mahal-mahal gitu. Tapi ya udah enggak. Maksudnya kenapa tadi aku balik lagi ngomong kayak ini salah satu investasi juga karena dari sini aku udah bisa take over untuk meminimalisir belanja-belanja, ya kan. Terus kalau investasi yang lain, aku ini banget sih kayak belajar reksadana, pasar uang, investasi di properti, yang kayak gitu-gitu juga aku pelajarin banget. Tapi aku benar-benar concern ya kalau misalkan aku investasi di situ, aku emang udah tahu itu berapa dan gimana prosesnya kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak dibodoh-bodohin orang atau nggak aku cuma naruh doang tapi besok uang aku nggak tahu kemana, kayak gitu sih. Hebat ya, ini banget.
Kalau aku nggak tahu tuh hashtag itu masih digunakan apa enggak. Woke banget gitu loh tuh. Hah? Iya loh. Iya mungkin karena itu tadi kali ya Kak, mungkin kan karena aku anak muda tapi aku kepala keluarga, Iya. terus tapi pengen main-main juga, jadi aku kotak-kotakin aja kayak ini waktu aku belanja, ini buat liburan, ini buat investasi, ini buat aku nanti mimpi-mimpi aku gitu. Jadi kalau aku pengen ngasih tahu sih ke teman-teman juga yang nonton YouTube-nya Zar, maksudnya kalian masih muda, masih produktif, manfaatin momen-momen kalian belum menikah mungkin, udah kerja aja terus kalian raih mimpi kalian, maksudnya kayak tabung uangnya jangan dihambur-hamburin karena ya apa ya Kak, itu penting banget gitu loh, kayak itu penting banget sih kita punya tabungan, punya investasi itu sangat penting menurut aku. Oke, memang Enzi belum nyampe 30 ya, belum nyampe 30. Apa pengalaman hidup di past life kamu, say in your 90s, 20s, yang kalau bisa lo akan bilang sama diri lo saat muda itu, don't do that. Atau lo sesali nggak mau deh, jangan lakukan itu. Ada nggak? Senyum-senyum di kulum. She's trying to hide something. Gak ada Kak tapi. Gak ada? Gak ada Oke, good. Gak apa-apa, gak usah dipaksa-paksain. Iya. Mau gue pinjemin punya gue gak? So far so good, maksudnya kayak ya namanya anak muda, pasti aku juga pernah lah ngalamin kayak ya bandel party sama teman-teman apa segala macam, nikmatin aja udah gitu ya pernah. Cuman menurut aku proses itu yang jadi bikin kita lebih menghargai apa yang kita punya sekarang gitu loh. Maksudnya kayak teman nambah relasi, teman-teman aku yang sekarang yang dulu party bareng sekarang juga udah pada kerja bagus apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak ada yang aku sesalin sih, seru-seru aja gitu. Oke, good. Gak ada sih Kak. Mungkin aku pas SD kali ya Kak ya. Itu tuh lomba fashion show kayak baju aku robek gitu kayak salah itu kecilan, kesempitan kan aku dulu gemuk banget gitu tapi mau tetap fashion show gitu. Wait, Waktu SD. rewind, sempat gemuk? Iya kayak lebih ke kayak curvy gitu. Gitu ya? Oh, si dede oke. ini gitu loh. Terus mama aku ngejahit, terus bajunya seret robek gitu. Kayaknya mau kasih tau kayak, Dek, coba Dede diet gitu. Tapi melenggak-lenggok dengan penuh percaya diri kan, walaupun baju robek ya dong. Itu sudah bakat dari kecil ya. Kita show aja, tampil gitu. Ya. Berbicara mengenai show dan juga penampilan, kan tadi di awal tuh Enzi bilangnya di Brunch with Dave, bahwa satu sebelum 30 yang diinginkan terjadi tapi belum terjadi, bertemu dengan belahan jiwa. Yes. Yang aku pengen tahu apa sih sebetulnya kriteria pendamping hidup yang Sumpah gak ngakak sih gue. Enzi rasa paling Enzi cari. Aku pengen dapet yang satu frekuensi sih sama aku Kak. Maksudnya kayak dia pekerja keras, aku bisa look up sama dia bisa punya visi dan misi yang sama aku. Maksudnya aku tuh fisik tuh nggak matter sih, maksudnya kayak ya aku nggak melihat orang dari penampilannya, cuman at least dia punya satu visi dan misi yang sama. Gitu. Takut salah nangkep. Fisik tuh nggak masalah, nggak meter buat aku. Nggak, jadi roh aja gitu pacaran nggak punya fisik. Maksudnya mukanya gitu loh, looknya gitu. Iya. Dan sama goib gitu. Yes. Gitu. Ketemu pasangan hidupnya satu frekuensi itu buat aku it sums it all gitu ya. Connection. Nah iya kayak gitu sih, karena maksudnya nggak harus dari pekerjaan yang sama ya, tapi frekuensi gimana cara kita di lingkungan pertemanan, gimana kita misalkan kayak suka musik apa, film apa, gimana cara dia menghadapi masalah, satu frekuensi itu kayaknya akan lebih fun deh menurut aku gitu. Yes. Karena kita nyari partner hidup kan, anyway, jadi kayak bukan cinta-cintaan aja yang kayak sesaat, kita nyari partner yang emang bisa satu sama kita selaras. Itu pun aja pasti kan nggak tentu satu selaras terus gitu kan, gitu. Tapi karena kamu tuh peran kamu juga bukan cuma sebagai anak, tapi juga sebagai ya kakak, ya ayah, ya kepala keluarga. Berarti calon pasangan hidup kamu harus bisa masuk ke dalam kehidupanmu yang itu juga ya sih? Iya, mereka harus bisa, yang ibaratnya sepaket kalau dia sayang sama aku, dia harus sayang sama mama sama adik aku. Karena di mana ada aku, di situ ada mama aku nantinya. Kayak aku gak mungkin ninggalin dia juga anyway. Jadi kayak ya dia harus menerima itu gitu. Gitu sih, kayak gak mungkin aku tinggalin, maksudnya aku selama ini hidup sama dia udah berkorban banyak buat aku punya kehidupan baru, terus aku lupa kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kayak mama akan tetap aku jaga gitu sampai kapanpun. Kalau tiba-tiba Tuhan kirimkan orang tersebut dan dalam waktu yang cepat dan singkat dia mengajak kamu untuk to tie the knot and berumah tangga, are you willing? Atau kamu, enggak aku pengen kerja dulu, aku pengen senang-senang dulu menikmati hidup lajang aku. What do you think? Kalau aku emang ngerasa kayak ada yang tadi kakak bilang kayak that connection gitu,
why not gitu why ya? not gitu. Tapi kan sampai sejauh ini masa aku lumayan agak picky Kak. Jadi kayak karena aku kerja juga anyway, jadi kayak aku mikir aku nggak mau bahagia aku tuh tergantung pasangan. Iya nggak sih Kak? Kayak kita bahagia buat diri kita sendiri lah gitu. Setuju. Cintai apa yang bisa lo cintai di diri lo gitu. Nggak harus berdasarkan pasangan, lo nggak harus happy karena punya pasangan kok gitu. Toh gue single, gue happy banget gitu. Terus jadi kayak tapi ketika aku punya pasangan, ada orang datang ke aku baik, aku open sama dia dan ternyata dia bisa mendapatkan connection itu ke aku, kenapa enggak? Karena menurut aku enggak akan ada siap atau tidak siap sih. Jadi coba aja gitu. Connection is key. Coba kita cheers dulu, siapa tahu 2021 didengar Tuhan. Cheers, Ya hadirkan orang yang tepat untuk Enzi. Kelihatan nggak? Aku mesti nempel partisinya kali ya. Perfect. Bening banget gambarnya. Bagus kan? Coba lihat lagi. Mau lihat lagi Kak? Hasilnya, nih. Oh. Tuh, jelas. Oh iya. Bagus Device-nya kan? baru nih ceritanya nih. Baru nih ceritanya nih, aku udah pakai iPhone 12 nih Kak. Anaknya nggak mau ketinggalan. Oh itu 12. Iya, tapi menurut kamu ini lucu nggak warnanya? Lucu. Emang kenapa? Karena ini tuh Pacific Blue ini tuh salah satu yang banyak banget dicari sebenarnya di warna yang iPhone 12 ini. Oh. Karena agak jarang gitu, agak susah gitu. Jadi bahasa generasi kamu tuh device Apple kamu tuh rare. Iya, rare. Culture Kak, banyak banget disebutnya sekarang anak-anak zaman aku ngomongnya culture gitu. Oh, culture. Artinya rare juga. Iya, rare juga. Kayak lo culture gitu. Acara kita culture banget. Itu bener. Iya gak sih? Jadi needless, it is safe to say 2021 splurge paling baru beli device. Akhirnya aku memutuskan untuk karena menurut aku ini salah satu investasi yang oke banget juga. Maksudnya kayak Kak, zaman sekarang kita apa-apa menggunakan handphone gak sih Kak Dev? Iya kan kerja kita semua mobile lewat handphone. Maksudnya apalagi banyak banget yang kayak kemarin aku sempat di rumah juga yang 2020 itu semua kerjaan semuanya online, via online. Kadang-kadang aku harus live Instagram, live streaming, atau enggak ada kayak webinar juga misalkan, atau enggak ya banyak banget. Bahkan aku bikin series itu hanya pakai iPhone Kak. Hah? Aku bikin series bareng sama Kak Acha Septriasa, semuanya kita pakai iPhone. Series kayak film gitu? Film series iya, gitu? tayangnya di YouTube, series buat YouTube. YouTube. Iya? Bikinnya cuma pakai iPhone? Pakai iPhone, semuanya Kak Acha kan di Sydney, aku beda-beda kan. Semuanya tuh kita pakai iPhone, Kak Ai, semuanya tuh pakai iPhone. Jadi kameranya kita taruh, terus udah langsung kita syuting aja biasa. Nanti pakai audio sendiri, abis itu nanti dikirim ke filenya ke mereka, ke timnya mereka baru digabungin. Ayo teman-teman kameramen kita jual kamera kita rame-rame beli iPhone. Ada 3-4 kamera di sini hari ini langsung. Oke, let's just sell this. Iya, kan simple, udah bisa buat telepon juga. Maksudnya kayak beneran bagus banget karena dia juga ada 4K gitu loh Kak ininya kameranya, videonya. Videonya tuh udah 4K, maksudnya 4K. apa ya kayak resolusinya tuh udah paling bagus, misalnya sama. Aku syuting iklan pun pakai iPhone. Masa? Sumpah pakai iPhone. Oh gitu. Keren kan, canggih kan. Ini aku juga nanti mau bikin PH nih, semuanya pakai. Gak bercanda. Tapi Amin dong. Mimpi besar itu harus diaminin. Tapi aku juga baru belajar nih dari teman-teman aku ya. Ini tapi kamu belinya di Jakarta, di sini, iPhone. Kak, akhirnya belinya bisa di Jakarta. Biasa kan kita PO di luar, jauh-jauh luar negeri kan. Nah sekarang mereka udah ada store yang emang udah apa namanya, ya spesial gitu. Maksudnya emang udah terverifikasi lah gitu di Gmap gitu. Jadi bisa belinya di Gmap dan aku melakukan PO waktu itu. Gitu. Soalnya aku dikasih tahu diingetin sama teman aku. Katanya sekarang itu udah nggak boleh loh titip-titip device dari luar negeri karena nggak bisa dipakai. Karena emailnya kan nanti ke detect gitu loh Kak kalau misalkan kamu belinya dari luar. Jadi emang udah paling aman beli di Indonesia aja gitu. Makanya aku happy banget sih akhirnya ada di Gmap di Indonesia. Maksudnya jadi kita nggak pakai curang-curang, nggak pakai effort segala macam gitu-gitu kan. Jadi aku happy sih. Kalau di Gmap itu berarti satu grup sama MAP ya? Iya bener. Jadi kamu misalkan lagi belanja di MAP kan suka dapat MAP point. Oh iya? You're in my mind. Nah gitu, kayak kebayang nih. Jadi pas aku belanja. Kebayang muka-muka ngumpulin poin maksudnya dia. Nggak kayak, sama nih sama gue gitu. Jadi pas aku belanja.
wow lumayan ya, kayak aku beli Ya. iPhone di Gmap, aku dapet MAP points juga, Ya, bisa ya, aku ya, ya. belanjain buat beli baju-baju baru. Iya. Atau kan sebentar lagi Imlek ya. Heeh. Aku mau kode-kode sama teman-teman aku nih yang udah pada kawin ya. Instead of giving me angpau, mungkin bisa kasih MAP voucher yang bisa kita pakai. Betul sekali kakak. Buat teman-teman yang tadi, hai aku Enzi. Kamu kan udah punya Oh, udah ya? tuh, gantian atuh dah. Siapa tahu bisa dapat MAP voucher juga. Juga. Oke. Nih ya, bicara mengenai 2021 kalau Yes. gitu. Apalagi mimpi terdekat yang ingin Enzi Storia wujudkan. Oke, jadi aku tuh sempat dari 2000 berapa ya kak ya, aku benar-benar fokus 2017, 2018 sampai sekarang. Aku tuh kegiatan reguler aku tuh jadi host kan, maksudnya di Tonight Show gitu. Iya. Dan aku akhirnya nggak ada waktu untuk explore acting aku lagi. Aku udah nggak pernah main film tuh terakhir dari 2017 atau 2016 akhir lah, gitu. 2017 tayang gitu. Dan tahun ini aku dapat kesempatan untuk main film lagi. Aku happy banget ya. Kayak setelah 3 tahun yang lalu, 3 tahun nggak aktif lagi di film, aku bisa aktif lagi di film, terus aku happy banget sih ketemu akhirnya belajar acting coach lagi apa segala macem, habis ketemu sama teman-teman yang emang di dunia film, aku happy banget sih. Jadi kayaknya mungkin tahun ini aku akan mulai balik lagi ke dunia film, tapi tetap di dunia host juga. Terus mungkin akan tetap, kemarin kan akhir tahun aku tiba-tiba nyanyi ya, ngeluarin single gitu, cover lagu tahun 2000-an. Cover lagunya Niji ya? Iya gitu, kerjasama sama Trinity sama Jokes. Mungkin tahun ini kayak aku akan gali lagi, misalnya pas aku nyanyi itu kemarin aku happy sih kak, maksudnya kayak tapi aku tahu juga kayak aku masih perlu banyak banget belajar karena aku nggak mau yang aji mumpung. Jadi aku pengen kalau aku ngelakuin sesuatu aku punya karya, aku happy dan emang ini tuh udah aku make sure kalau emang ini bagus. Jadi mungkin tahun ini aku akan belajar lagi sambil aku persiapkan untuk bikin lagu aku sendiri kayak gitu sih. Oh my god, this girl is busy. Sibuk-sibukin diri. Aku pengen ngebahas ini dong karena tadi tuh pengen dibahas tapi kelupaan. Karena Enzi kan mengakui ya, titik balik. Kamu udah nyobain udang ini belum sih? Belum, karena tadi sebenarnya aku udah ngelirik. Oh udah ngelirik tapi ada Aku terpisah juga udah partisi ya? Hakau, cuman kan Ini, jauh ya. tuh. Aduh ini so good. Oh hakau also, hakau? Enggak, Kak, aku tadi cuma... Barter sama apa gitu? Oh, ada yang kamu incer ya, Kak? You have to try that. Aku Oke. tadi mau bilang, aku mau siomay. Yes. Tadi kan Enzi mengakui ya teman-teman bahwa titik balik dalam karir Enzi adalah ketika Enzi memutuskan untuk menjadi presenter, Yes. menjadi host di acara Tonight Show yang saat ini. Apa yang Enzi pelajari dari pengalaman Enzi menjadi seorang host? What have you learned? Aku selalu belajar, Kak, setiap aku mendapatkan job baru. Karena aku harus tahu aku narasumber aku siapa, aku harus wawancarain dia, aku harus tahu tentang background-nya dia apa, at least aku riset dulu. Jadi aku harus tahu. Jadi aku belajar lagi kan, gimana kita ngobrol sama dia, sama kita ngobrol sama Mbak Najwa Shihab, beda lagi, kita ngobrol sama Pak Jokowi, beda lagi. Jadi kayak apa ya, aku tuh ngerasa aku belajar terus dan aku craving banget sama hal itu gitu loh Kak. Kayak oke, gimana sih cara lo ngebawa diri lo ketika ketemu sama lingkungan baru, sama orang-orang baru, gimana cara ngebawain acara yang formal, informal, acara yang emang di outdoor, indoor, kayak gitu-gitu kan kita harus belajar ya. Aku harus belajar banyak sih sama kamu Kak Dem. Oh, Sumpah, kayak maksudnya ya aku senang aja ngelihat orang-orang yang bisa berkarir di dunia host ini sampai lama panjang gitu kan, tadinya mereka keep up dan terus belajar juga kan, at least dapat ilmu terus, dan itu yang aku pengen gitu, makanya aku happy banget. Dan kenapa aku udah menjadi titik balik, ternyata di dunia host ini aku bisa menjadi diri aku sendiri dan orang menyukai. Wow, itu that's something. Di dunia host, Enzi merasa bahwa ia mampu menjadi dirinya sendiri. Iya. Oh my god. Karena kayak aku tuh dulu insecure banget sama ketawa aku yang menurut aku ganggu, dan itu dari SD, kayak sampai teman SD aku kayak gila ketawa lo nggak berubah gitu. Tapi ternyata pas aku di Tunasia, maksudnya aku nyaman, so aku kayak ketawa aja, aku happy ngeliat denger lucuan mereka apa segala macam. Ternyata itu malah jadi kayak apa ya? Kayak orang inget aku sama ketawa aku gitu loh Kak. Ternyata dengan ketawa aku bisa mancing orang ketawa dan orang happy, dan itu aku makin happy lagi. Jadi kayak oh iya ya, gue nggak perlu untuk bikin image gue harus kalem, elegan apa, tapi menjadi diri sendiri dan tetap punya maksudnya tetap pinter, berkualitas. Ya lo value akan malah jadi orang makin ngeh dan makin inget sama lo gitu. Gila, itu sih tutupan wajah yang cantik banget ya. All it takes is for you to just be yourself. And Betul. people will appreciate and the world will give what it
needs to offer for you. Oh my God, keren banget message-nya NC di Brunch with Dave. Oke, kayaknya harus kita sudahi ya, karena kameramennya Bazar juga rame-rame mau jual kameranya untuk beli iPhone ya. Sama kita akan biarkan NC menikmati menu brunch kita yang tiap kali mau makan saya nanya. Jadi dia gini ya, nggak jadi-jadi ya. Pesan kita buat Anda yang menyaksikan di rumah dimanapun Anda berada, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, stay happy ya, sehat-sehat semuanya. Bye everyone. Bye-bye. Enjoy.